Ya gara-gara ini saya dikira pawang hujan. Karena saya kalau mengadakan apa-apa nggak pernah hujan. Jadi dikutuk nanti kamu mati, terus anak kamu semuanya mati, terus hartanya habis, baru ibunya yang meninggal. Oh. Nah, kutukan itu betul. Ini yang katanya di sini tuh angker, guys. Angkernya tuh titik angkernya di sini, teman-teman. Saya tanyakan orang-orang yang ngerti ya. Oh, itu pas sasa paling tahu apa itu loh. Itu pakai musyawarah. Dipakai pertemuan Pakai makhluk pertemuan, halus iya. itu, Pak ya. Katanya gitu katanya. Ya di sini. Maksudnya ini pembantaian PKI ini karena hal apa, Pak? Kok bisa dibantai dan dikuburkan di sini ini karena apa? Dia itu komandonya katanya. Komando kalau PKI bunuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan semua rezeki kita, teman-teman. Ya, di momen kali ini, di video kali ini aku berada di Mojokerto, dan di sini aku mengunjungi salah satu rumah yang di dalamnya itu terdapat sebuah kamar yang tidak boleh dibuka selama puluhan tahun, teman-teman. Oke, selamat sore Pak Samsul. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, di Lebaran ini jenengan sudah mudik kemana nih Pak kemarin Pak? Harusnya ke Cilacap. Oh, jauh banget. Iya jauh. Cuma saya ke ibu saya yang ke Pacet. Iya, mertua? Iya enggak, mertua di Cilacap. Mertua Cilacap, Ibu asli di Pacet Pacet. ya. Oke. Nah, di sini katanya nih ada sebuah kamar Pak, ya kan? Saya dengar dari teman-teman ini. Ada sebuah kamar yang memang waktu zaman dulu ini digunakan untuk ritual-ritual seperti itulah Pak. Apa benar seperti itu Pak? Ya katanya katanya gitu. Itu hasil mediasi waktu ada Trans 7 itu. Waktu itu katanya ya gitu katanya. Buat ritual, pakai ritual. Cuma menurut mereka dibuka nggak apa-apa, tapi kok hati saya sendiri yang merasa nggak mau buka. Sampai sekarang ini nggak Sampai bisa sekarang dibuka. saya berupaya nyuruh orang tukang-tukang yang ahli buka gitu, tukang kunci ya nggak berani mereka. Nggak beraninya nih karena apa Pak? Nggak tahu, nggak ngomong dia, pokoknya nggak mau Pak. Nggak mau karena memang sebelumnya sudah tahu kalau memang ada sebuah kamar di rumah ini. Ada yang tahu, ada yang enggak. Oh gitu, karena mungkin sudah tahu mungkin. Iya. Saya sendiri juga mau saya bongkar, saya dobrak kan gampang kan sebetulnya kan, tapi kok dalam hati kayak gimana gitu loh, kayak nggak jadi. Nggak usah. Oh oke. Sampai sekarang. Jadi rumah ini yang di belakang Pak Samsul ini memang peninggalan kayaknya nih rumah Belanda ya Pak ya? Iya, kata orang-orang sesepuh sih gitu. Karena memang dari struktur bangunannya nih kayak Belanda banget gitu loh Pak. Iya kan. Nah sudah berapa lama di sini Pak? Saya di sini 25 tahun saya. 25 tahun. 25 tahun. Sebelumnya ini peninggalannya siapa sih Pak? Milik saudara. Milik saudara, saya kan merantau dari Bandung. Gelem nganggone omahe kok. Langsung saya kok spontan tanggonane sampai sekarang. Oh, jadi memang dari dulu dipeseni untuk meninggalkan rumah ini, mau apa enggak ditawari kayak gitu ya? Ditawari gitu daripada kosong gitu. Karena sudah dicoba beberapa orang yang nggak ada yang mau gitu, nggak ada sanggup. Gitu. Oke. Kalau cerita-cerita lain gitu yang selama jenengan tinggal di sini mungkin ada kayak kayak hal-hal aneh gitu Pak? Kalau masyarakat sih macam-macam ya masyarakat, tapi kalau saya loh nggak ada. Loh, cuma aneh? kata orang-orang spiritual tuh takut malah sama saya. Takut sama jenengan? Takut sama saya. Oh jangan-jangan jenengan ada kodamnya ini Pak? Nggak tahu ya. Enggak kalau menurut saya. Saya yakin gitu, nggak saling mengganggu gitu. Cuma saya kalau nyapu, terus kalau bersih-bersih atau memindahkan barang apapun ya saya ngomong di hati saya, maaf ya, saya pindahin, maaf saya sapu gitu loh. Bisa anggap memang ada lah, makhluk sakral kan pasti ada kan. Saya cuma nuwun saya begitu, maaf saya pindah ke sini, saya gitu dong. Jadi memang rumahnya itu kamarnya ini terletak di dalam sini Pak? Kamarnya banyak. Enggak, maksudnya kamar yang dikhususkan untuk ritual itu. Oh iya, katanya waktu hasil mediasi Trans 7 ya, ada di situ untuk di dalam ritual ya. Oke. Nah, ini di sebelahnya itu ada kayak pagar gitu, Pak. Itu apa itu, Pak? Ada ruangan lagi. Tempat gitu? Ini tuh tempat bagasi. Ada ceritanya tempat pastinya. Bagasi ya. Ada ceritanya pastinya. Ya kalau cerita-ceritanya orang dulu itu kan yang namanya pohon apa itu kan pakai
pakai tanda kan istilahnya. Ditanami ini di bawahnya ada apa, ditanami ini di bawahnya ada apa gitu. Ya, kata orang-orang yang paham ya, di situ katanya tempat pembantaian gitu. Pembantaian dulu, PKI. Iya. PKI gitu. Dibunuh di situ katanya. Kayak rumah itu Pak atau gimana? Ya tempat kayak bagasi mobil gitu. Kayak bagasi gitu. Bagasi Tapi kok mobil kayak gitu. rumah gitu Pak ya? Modelnya gitu. Cuma dulu kan dia nggak ada mobil, mungkin Vespa dulu itu. Vespa. Pakai taruh di situ. Jangan-jangan yang angker di situ Pak? Kata orang-orang sih itu. Iya, di situ ya. Karena kosong. Yang mungkin aurnya agak ini itu kata orang-orang. Cuma kalau menurut saya sih nggak ada yang angker kalau Nggak menurut ada yang saya. angker. Nggak ada yang angker. Ini saya boleh review dalam rumahnya Pak? Oh, boleh. Monggo sama jenengan ya. Monggo, Jenengan monggo. kasih tahu ya. Iya, Ini kan rumahnya klasik banget gitu loh Pak. Selain dari rumahnya yang cukup unik peninggalan Belanda, di sini kan pasti kayak vibes-nya tuh dalamnya tuh pasti beda banget gitu loh sama rumah-rumah zaman sekarang. Oke. Oke, ayo Pak, monggo Pak. Iya, ya. Ayo. Oke guys. Ya sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak ya. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Ini teras. Oh, ini dari samping ini Pak ya. Samping ini. Samping ini. Kalau ruang utama yang itu. Oh, yang katanya depan itu tadi. Oh. Samping. Ruang utamanya yang sana. Oh, oke. Ini udah nggak ada yang kuno-kuno, nggak ada, udah hilang Iya. semua. Iya, ini struktur bangunannya aja yang Bangunannya tetap. kuno ini Pak ya. Terutama ini trasunya kan mesti gini. Iya. Bapak Soekarno juga trasunya kan gini. Ini 25 cm keramiknya guys. Wah, terus atapnya ini masih anyaman bambu. Ya, bambu. Belanda banget gitu Pak ya. Oke, ini langsung ke belakang Pak. Belakang ini. Gede banget Pak. Ini dulu katanya kamarnya pembantu. Yang mana? Yang Ya, mana? ini nih. Pakai kamarnya Oh, ini pembantu semua ini dulu. Dulu itu pembantu kan dibuatkan kamar sendiri. Oh, jadi total di sini ada berapa kamar sih Pak? Nggak tahu ya berapa. 1, 2, 3, 4, 5. 9 malah nggak salah. 9. Iya, 9. Kalau di situ apa tuh Pak? Nah ini tuh tempat dulu pakai ini. Dulu kan belum ada sanyo ya. Dulu pakai sumur ini. Oh, sumur. Itu pakai itu pompa itu. Katrol di situ gitu ada ya? Tempatnya dipompa dari. Oh, dipompa dari atas. Dulu kan ada tangganya kan. Jadi kalau ngisi air yang pompa dari atas. Oh, itu gudang. Bukan itu WC itu. Oh, itu WC. Oh iya. Ada 2. Tembus ke Dulu di belakang itu ada ini, pas saya di sini di belakang itu yang ada tanaman jagung itu, Iya. ada slabnya. Slab yang menggiling itu loh, padi itu loh. Sekarang udah nggak ada. Roboh, udah roboh. Bengkalai roboh. Oke. Ih, besar banget Pak. Kesana apa Pak? Mentok. Ya, ini gudang nih. Ini gudang. Iya. Mana gudang Pak? Boleh masuk Pak? Ini saya pakai gudang. Oh. Kayak gini-gini dibanding aku saya pakai gudang loh. Oke. Gudang. Ini nggak ada yang nempatin Pak? Ya pakai gudang ini nggak ada nempati terlalu banyak. Oh, ini apa nih? Gudang ini sama gudang. Ini? Nah ini tembus yang itu tadi. Boleh masuk Pak? Nah, kuncinya nggak ada ini sama dengan Oh, sana. nggak bisa masuk berarti? Nggak pernah saya ini juga. Tapi bisa masuk. Nggak bisa, dikunci. Dari depan juga. Dikunci. Waktu itu dikunci sama cucu-cucunya. Oh. Sekarang saya bongkar. Soalnya ngurus yang ada ya udah repot. Iya, jadi mungkin yang angker di sini ya. Yang paling. Biasanya orang-orang kata yang angker ya sini. Iya. Paling angker. Nah, selama di sini masa semuanya nggak pernah. Kalau saya nggak pernah. Ada interaksi tapi apa istri gitu, anak Pak? pernah. Oh, istri anak pernah pernah. ya? Kalau istri itu sering mendengar suara perempuan minta tolong. Di mana? Di mana? Gitu. Ya di kamar yang itu yang nggak pernah dibuka. Kalau Sering? istri loh. Sering sampai sekarang. Ya pernah lah. Berapa kali nggak tahu ya. Istri saya. Kalau anaknya? Tapi kalau anak ketika sebelum umur 2 tahun itu suka lihat-lihat pocong apa gitu. Oh iya? Iya. Oh, yang di nunjuk-nunjuk pojok gitu? sana itu. Oh, Ada, aduh. Pak. Ada pocong Pak. Nunjuk-nunjuk Pak jangan gitu? jangan ke kamar mandi dulu Pak. Heeh. Si ono wonge. Padahal nggak ada orangnya. Padahal nggak ada. Oh. Itu sebelum umur 2 tahun lah. Tapi jaringan di sini nggak ada ya? Dari sampean sendiri Nggak. gitu. Iya, ini sampean kayak lihat-lihat tuh. Nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang teman saya aja ke sini nggak berani masuk kan orang. Ke dalam rumah? Udah ke sini ya, saya sama suaminya ke Petilasan Hayam Muruk. Tahu-tahu lari ke tetangga, ada apa? Nggak ada Oh iya? apa ya.
baru Mau mau gitu. masuk ke depan sana. Udah di depan. Saya tinggal sama suaminya ke Petilasan Hayamuro. Tahu-tahu pas saya pulang dia lari ke tetangga. Kenapa itu, Pak? Nggak tahu, katanya ada apa gitu loh. Takut. Malam itu? Enggak, siang. Oh, aneh ya. Siang gitu ya. Justru sampean yang nggak pernah ini ya. Nggak pernah. Saya Ya. punya kodam kayaknya, Pak. Enggak. Iya, kodam harimau ini kelihatannya. Biasa enggak ini. Kata orang-orang sini ya, wah wong sakti, kok kendel, Iya, kok kendel loh. Iya, wong sakti ya. Wong sakti kok kendel. Terus saya bukan turunan orang-orang gitu, biasa. Masa sih, Pak? Masa nggak ada? Enggak, saya. Apa Cuma gitu? saya kalau merasa benar berani gitu aja loh. Iya. Pak, boleh langsung ke ruang utama sini, Pak. Oh iya. Ini kolam-kolam banyak ikannya nih, Pak ya. Kayak Ngisi-ngisi aja ya, Pak ya. Iya, biar kelihatan Ngisi-ngisi ini. waktu. Oh. Oh, kali ini sih asli yang ini. Oh, ini asli masih. Asli ini. Ini mejanya dari kayu jati nih ya. Asli kayak yang ini. Wih, Sama kursinya ini asli. Loh, yang- Asli milik sini. Pak, yang katanya gudang itu yang ada Hah? lemari terus dalamnya Oh ada. iya, ada di sini. Heeh. Di mana itu, Pak? Lewat situ ya. Oh iya, boleh. Nah, lewat sini. Lewat sebelah ini ya, Pak ya. Oke. Wow. Men. Wish. Oh, tembus sini. Wah, Ini katanya dulu ya ruangan utama ini. ini ruangan utama ini. Iya. Oh. Ruangan utama itu Heeh. VIP. Terus yang enggak saya buka ya ini yang ini. Oh, ini foto-foto yang Itu yang pemiliknya punya ini. rumah. Iya. Oh, yang pemiliknya yang mana? Oh, yang laki ya, Pak ya? Yang itu yang punya rumahnya, itu perempuannya, istrinya. Ini istrinya. Oh. Oke. Itu juga ya? Ya ini sama. Sama ya. Oh iya. Wah. Yang atas itu anaknya itu yang laki-laki. Anaknya kan 4. Heeh. Terus laki 1. 4. Laki-laki 1. Heeh. Terus ini kenapa sih, Pak? Nggak ditempatin gini nih kenapa, Pak? Aslinya ini udah punya anaknya yang laki-laki. Ah. Udah disertifikatkan atas nama anak yang laki-laki. Heeh. Cuma ya nggak mau nempati, siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Cucu-cucunya nggak ada yang berani nempati. Oh gitu. Jadi Iya. sejarah dari rumah ini tuh sebenarnya gimana sih, Pak? Karena kan di sini kan ada kamar kepesugihan, ya kan? Nah ini pemiliknya kemana sih, Pak? Pemiliknya itu kan pendatang kan, orang dari Mujaranu. Ah. Saudara saya yang perempuan pendatang, terus dia itu kan menguasai menguasai pemerintahan, kayak semacam cari gitu loh. Terus dia juga ketua KUD, Korporasi Unit Desa itu loh. Oh, oke. Itu cuma kata orang-orang ya, kata hasil mediasi dia juga pesugihan, juga kesaktian. Oh gitu ya. Iya, Oh, lah terus kata orang-orang. terus keluarganya nih kemana, Pak? Semenjak saya di sini masih ada semua. Yang meninggal kan yang laki-laki. Yang meninggal laki-laki habis meninggal karena banyak perampok itu tadi. Karena orang paling kaya ya banyak perampok. Akhirnya pindah ke gedung ke Merangkal itu. Oh, Semenjak itu ya kosong. kosong. Iya. Tapi ada nggak cerita sebelumnya gitu yang kenapa kok dibuat ritual di sini? Ya mungkin itu kalau ada mediasi kemarin kan karena pesugihan itu kan. Sama-sama kesaktian itu tadi. Mungkin itu. Kamar ini ya. Ya kalau ada hasil mediasi sih kamar ini yang dipakai. Kamar ini dipakai. Dan sampai sekarang nggak berani dibuka Sekarang ya. ya nggak pernah dibuka, tapi waktu istrinya masih hidup ya sering dibuka, dibersihin sama istri saya sama saya. Saya di sini kan istrinya masih ada, anaknya masih ada semua. Masih ada semua. Ya masih ada semua kan, sering ke sini lihat rumahnya bersih-bersih gitu. Maaf, yang katanya meninggal ini yang mana? Meninggal satu-satu gitu. Ya yang bapaknya kan yang meninggal dulu, Pak Kusnan itu bapaknya. Iya. Terus katanya digodok sama perewangannya atau apa itu. Godok katanya nanti karena melanggar janji atau apa itu. Janjinya kan ditepati gitu loh. Iya. Jadi digodok nanti kamu mati, terus anak kamu semuanya mati. Terus hartanya habis, baru ibunya yang meninggal. Oh. Nah, kutukan itu betul. Itu nggak lama. Nggak lama betul. Berapa hari? Ya nggak berapa hari ya, tahunan jaraknya. Setelah ibunya?
Setelah ibunya enggak, ibunya kan masih ada. Anaknya dulu meninggal satu persatu, baru ibunya. Oh, jadi rata-rata yang meninggal di sini ada berapa totalnya? 4? Ya 4, anaknya semuanya 4, baru ibunya yang meninggal. Oh, terus yang apa? Anaknya? Putu-putunya yang banyak, ada 13 mungkin. Ada 13. Cuma ahli warisnya yang berhak kan ada 1 itu tadi kan. Udah ngomong ke saya, Cak, mengisahkan ke Cak kan ya. Cak, pokoknya pakai serawatin sampean nggon-nggoni omahe. Sama sampean rawat sak mampu sampean menurut pesane nang aku. Tapi ibunya waktu sering kesini, ibunya pas beres-beres, babat anak pokoknya aja iki, istilahnya kan babat lah. Yang di luar itu dijual apa, pokoknya jangan ini, pokoknya aja iki. Jangan ini pokoknya. Pokoknya aja iki. Akhirnya betul tinggal ini tok. Tinggal ini tok ya? Iya, nggak ada lain-lainnya. Oke. Tinggal ini tok. Tapi sebenarnya ini ada kuncinya nggak sih Pak? Kamarnya nih Pak? Sebetulnya itu ada di bawah cucunya. Cuma ya nggak dikasihkan sama saya. Saya pernah nanya ya nggak ada. Ya udah, saya biarkan aja. Jadi kunci-kunci itu ada, mesti nggak bawa segini, segerombol gitu. Oh iya? Iya, mesti kalau ke sini tuh bawa itu. Tapi pas saya tanyakan kok nggak ada, ya udah. Ini seandainya kalau bisa masuk Pak, wah bisa jadi kayak apa? Kamar sejarah kan ya? Selain yang ada sambungnya putih itu. Oh ada? Iya, yang kayak gitu, kayak zaman dulu itu loh. Coba sih kasih gambaran sih Pak, kayak apa sih Pak setelah kita masuk? Gerden yang apa yang dari besi itu loh. Terus ada selambungnya putih supaya lampu nggak masuk. Itu tempat tidur? Tempat tidurnya. Terus ada ruang hias, ruang rias itu sama lemari. Udah cuma itu. Cuma itu aja ya? Oh, lah jenengan tahu dari mana Pak? Waktu sini kan saya yang bersih-bersih. Oh, tempat bersih-bersih ya? Iya. Saya kan bersih-bersih ke situ sama istri saya. Dia tahu semua. Tahu semua ya? Agak sumuk di sini Pak. Agak sumuk ya. Memang kayak gini atau gimana? Paham, kalau saya sih biasa. Biasa iya. Kalau saya biasa. Apa ya? Ini kamar siapa nih Pak? Biasa pakai kamar anak saya. Oh, oke. Mau saya pakai, cuma saya udah lihat mau saya dobrak kok. Nggak jadi gitu. Nggak jadi gitu ya. Nggak jadi. Kenapa kan? Nggak tahu ya. Pokoknya di pikiran saya kok jangan. Kalau saya kan butuh kan anak 5 kan ya, supaya di sini semua mau saya dobrak. Nggak jadi. Perasaan saya gitu. Perasaannya aja ya. Perasaan gitu. Pak, boleh lihat gudang-gudangnya Pak? Saya penasaran dengan gudang-gudang tadi Pak. Iya Pak. Tapi sih ada anak saya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, gas aja. Santai aja. Iya. Permisi. Ini ya gudang-gudang apa ya, gudang saya, teman-teman barang saya cuma ya sebagian ada yang ini. Oh. Enggak yang ini Mas. Amit ge. Permisi. Loh, ini ada kalender nih. Tahun 78, Pak. Ini loh, guys. Tahun 78 ya. Ini dari dulu ya di sini, Pak? Ya, sini iya. Nggak pernah di-otak-atik. Kalendernya ini? Cuma di situ ada ranjang, diambil cucunya. Di mana? Dari situ ada ranjang. Oh, ada ranjang. Ini berarti sepeda ini udah lama ini? Enggak. Baru itu baru. Oh, baru. Oh, yang lama cuman ini. Yang lama cuma ini sama lemari. Wah, coba buka, Pak. Sama ini. Kok penasaran dalamnya, Pak? Ada apa ya? Ini lampu yang dulu itu. Oh, iya, lampu teplok ya ini. Teplok yang dulu. Penasaran dalam lemari ini, lemari lama, so. Lu. Gini. Apa ini, Pak? Nggak tahu ya, pokoknya dari dulu gini, nggak pernah saya ini. Ini apa ini? Nggak tahu, pokoknya aslinya ada gitu. Bukan. Cuma kata orang-orang ini ya, ini pakaian kalau pakai spiritual, kalau pakai ritual harus pakai pakaian ini, no katanya. Pakaian ini. Iya. Oh, pakaian kayak kebaya-kebayaan gini ya? Iya, kayak apa? Oh. Amit nih, Pak? Iya, nggak apa-apa ya? Monggo. Oh, guys, ini loh. Jadi apa namanya nih ya? Motifnya ini motif-motif kayak batik-batik lah, kayak batik gitu. Dan pakaian ini
digunakan untuk ritual pada waktu zaman dulu ya. Ini barangnya peninggalan Apa? beliau. Batik ini loh, baju ini loh. Ya, kan, Barangnya pokoknya peninggalan ada di beliau sini, atau nggak gimana? tahu, cuma ada di sini. Dari dulu ya. Cuma ada satu ya dari dulu. Oh. Ada satu. Oh, ini barang lama-lama semua iki, Pak. Gondeng. Keren. Masih itu kan bekas koran tuh, koran apa nggak ngerti. Ini ya, Bang. Nggak pernah Nggak diotak-atik, pernah Pak ya. saya ATS. Males aja kan. Oke. Si yang di luar aja. Ini apa nih, Pak? Wah, kehalang ya, nggak bisa ya. Kehalang ini. Iya, nggak bisa. Oke. Wis, mantap. Oke, sampun Pak, udah Pak. Kita keluar Pak. Oke. Ini totalnya ada berapa Pak kamarnya Pak? Ini orang kamar ya. Nah, itu kayak kamar ya. Hah? Kalau dulu dapur itu di belakang dulu, malah roboh. Oh. Iya. Sama ini lemari ini masih ini pakaian ini. Ini lama Masih juga dari ya. dulu lama sama ini. Sama ini. Oh. Ini sama ini yang lama. Yang lama itu. Ini baru. Oh. Masih ada ya. Sama itu pokok. Oh, ini besi nih. Ya. Oh, iya. Sama ini yang pakai ritual roro yang baru gitu. Oh iya. Ini pakai ritual nih Pak ya. Pakai ritual roro. Untuk apa? Pawang hujan. Iya, ini guys. Ini nyaring kok Pak. Ini nyaring Pak ya. Ini asli nih. Ini nyaring nih Pak ya. Nyaring nggak ini kira-kira? Nyaring kalau ada alatnya itu diputar gitu nyaring. Oh iya, ditutup gini. Coba Pak pegang Pak. Ting. Iya diputar kalau sama alatnya nggak ada alatnya. Ada alatnya nggak? Nggak ada. Gini ya. Tapi nggak bukan ini alatnya. Ada sendiri. Apa ini Pak ya? Pawang hujan. Untuk hujan Kan nggak? bokor kan. Cuma bokor. bokor biasanya kan yang semacam gini pakai ritual, kebanyakan pawang hujan pakai yang gini. Oh. Asli ya ini. Ya gara-gara ini saya dikira pawang hujan. Karena saya kalau mengadakan apa-apa nggak pernah hujan. Oh iya. Iya. Jenengan Waktunya hujan ya, adakan kemah apa dilarang sama di kepala luar Pak, sekolah. di luar Pak. Ya. Karena cuaca ekstrim ya. Mhm, Tapi saya tetap aja ngotot, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Ya, saya kan karena apa nggak pernah hujan. Ya nggak hujan. Nggak hujan. Nggak hujan. Selama ada itu. Enggak, saya nggak ada hubungan sama itu ya. Saya cuma yakin tapi nggak hujan. Ya gara-gara itu. Nggak Pak. ada ritual saya. Iya, tapi ya gara-gara nggak hujan. itu ada itu. Tapi kalau bukan saya yang hajatnya, kayak buka bersama apa gitu, bukan saya yang punya hajat ya. Ya hujan, nggak bisa. Oh iya. Hujan. Wah, Tapi saya yang punya hajat, nggak ini. Wah, jenengan ada kodamnya. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Kodamnya masih tertanam ini. Maksudnya masih belum keluar nih. Kalau sudah keluar ini, waduh. Iya, karena memang belum diasah ya. Jadi nggak pernah diasah, jadi masih ketimbun gitu loh Pak. Nggak tahu saya. Enggak. Ayo Pak, keluar Pak. Sana Pak. Ayo. Namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Albara ya. Siapa? Muhammad Albara, Bupati Mojokerto. Oh, panggilannya Bara. 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 Loh, yang anaknya jenengan paling kecil tuh yang mana Pak? Ya itu tadi. Bara tadi itu. Iya. Oh. Anak nomor 5, 14 tahun. KTI sama KKI. Oh. Nah, itu sampai sekarang katanya jenengan masih ada apa kayak keturunannya sampean ya mungkin ya. Bawaannya sampean katut ke dia gitu loh Pak. Kurang tahu saya enggak. Ya, kata orang-orang ya wis tenang aja nanti juga bisa bicara kan belum bisa bicara. Lah ya apa. Maksudnya dia ini punya keahlian apa ini? Enggak, katanya diikuti itu tadi ada harimau putih. Oh ya? Iya, ada buaya putih, ada kera putih. 4 kalau nggak salah. Apalagi harimau putih, buaya putih, kera putih sama Ular. ular putih. Iya. Wih, kok serem-serem semua sih Pak. Serem-serem semua. Nggak ada yang baik gitu loh, maksudnya kayak Nggak apa tahu. kayak, Tapi akhirnya ya sering loncat-loncat, ya sering mandi, sering mandi. sering ke air ya.
itu terbukti kan. Kerandang ya tahu-tahu udah ke kolam mandi, ke jeding. Mandi sendiri. Mau malam mau apa. Masa sih Pak? Iya. Makannya ya porsi dewasa. Oh iya. Kayak tukang gitu enggak kan? Iya, pokoknya porsi dewasa. Masa sih, banyak, Pak? iya. Tapi badannya kecil ya? Badannya kecil. Cuma kita kadang-kadang udah sepiring ya masih minta lagi, ya kita kasih. Oh gitu toh. Iya, takutnya. Iya. Gitu Pak ya. Pak boleh ke ruangan yang sebelah tuh Pak. Yang mana? Yang di pageri itu. Yang di pageri. Iya. Tapi lewat sini lewat belakang. Bisa. Iya. Ayo. Pakai sandal ya. Pakai sandal ya. Pakai sandal. Oke. Pakai sandal ya. Nggih. Siap. Oke guys, ini kita menuju ke ruangan rumah sebelah yang memang digunakan sekarang itu dulu untuk garasi ya. Tapi sebelumnya sejarahnya tuh di sana tuh ada cerita yang mengkisahkan bahwa di sana itu menurut orang-orang spiritual itu digunakan untuk pembantaian ya, bukan pembantaian ya Pak ya, apa lebih tepatnya tumbal ya, naruh tumbalnya di sini guys. Oh ini ini gawe saya ya patron. Oh iya Pak. Oh ini Pak ya, itu bisa masuk tuh Pak. Iya bisa masuk. Saya cengkal itu ada gemboknya kan rusak. Oh iya. Mau masuk mau apa? Mau barang-barang kayu-kayu yang sudah punya rayapnya. Oh iya Pak ya. Oh, ngeri loh. Dari sini aja kelihatan gimana gitu loh Pak. Iya kan Pak ya. Ini yang katanya di sini tuh angker guys. Angkernya tuh titik angkernya di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata, ya bisa lihat barang-barang begituan, bisa tulis di kolom komentar ya. Wow, ini juga sudah lama Pak nggak dibuka Pak? Berapa tahun Pak? Sama. Saya di sini 25 tahun, sebelumnya juga nggak dibuka. Nggak pernah dibersihkan sama? Nggak pernah. Sampean? Enggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Isinya itu bongkaran rumah, satu rumah ditaruh situ semua, kayu-kayunya. Terus pernah saya buka waktu itu ya 30 tahun yang lalu lah. Itu masih rayapan tok. Sekarang ya paling ya hancur rayap tok. Terus kalau dari cerita yang kisah-kisah yang sampean dengar dari orang-orang spiritual itu memang ceritanya di sini tempatnya tumbalnya gitu. Iya, tempatnya di sini katanya. Sampai Trans 7 itu belum selesai loh itu loh. Karena nuwun sewunya kurang ya. Istilahnya itu nggak izin ke lurahnya ya. Izin ke kepala dusunnya lah istilahnya. Akhirnya lurahnya tahu, marah-marah dia nggak dilanjut. Maksudnya tahu ini marah-marah ini kenapa kan sudah kan ini wilayahnya lurah ya. Tapi kok nggak izin loh. Yang diizini cuma koloni lah istilahnya. Iya. Akhirnya marah-marah nggak dilanjut. Gus Iwan kan waktu itu yang ini. Tapi kan yang mengizinkan kan sampean toh. Iya. Tapi untuk makhluk sakralnya kan bukan saya yang ini. Oh gitu. Iya. Siapa? Ya yang istilah yang babat desa sini. Oh. Yang babat. Nggak di apa ya? Nggak dikasih izin gitu. Izini. Sama makhluk halusnya itu ya. Iya. Akhirnya dia rundingan sama tim Trans 7. Nggak berani nggak dilanjut. Sudah, jadi nggak pernah ditayangkan di TV? Oh, ditayangkan terus kalau itu, tapi nggak dilanjut. Oh gitu. Nggak dilanjut. Wah, sayang banget ya. Iya. Waduh. Apa nih Pak? Konon makhluk halusnya ini apa ini? Katanya orang-orang ini. Kata orang-orang itu tadi harimau sama pocong yang banyak sama ular. Ini di sini? Iya. Pocong? Iya, pas saya kesini juga banyak ular. Terus saya seneng ular. Banyak ular di sini? Banyak ular. Ular apa Pak? Ya kobra banyak. Mana Pak? Ya di situ banyak di sini. Hah? Masa sih Pak? Iya. Waduh ini nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu aku Pak, nggak apa-apa ya Pak? Saya istilah seneng ular tapi digigit saya sampai 3 bulan saya sakit. Digigit ular loh, ini beda kan loh. Mana? Loh yang ini kan beda. Lebih gemuk ya? Lebih gendut? Ini beda kan? Iya. Digigit. Ini digigit ular biasa mungkin? Ular. Ya. Kobra atau? Ular luwak. Luwak. Ya. Yang kecil merah ya.
Tapi saya seneng ular. Seneng ular? Ya, Tapi waktu nggak kosong punya aja itu saya kasih ular loh. Mana? Yang kamar itu, waktu kosong. saya Waktu kosong memelihara kasih ular. Taruh situ ularnya. Dari situ. Wih. Sekarang nggak ada udah. Nggak ada udah, saya lepas semua. Jadi memang di sini ibaratnya gudang ya sekarang ya. Gudang yang juga disinyalir konon katanya menjadi gudang pocong ya. Iya. Gudang pocong, gudang harimau. Iya, karena apa ya? Karena itu tadi, karena itu dikubur di situ katanya pembantaiannya. Sebentar, ini maksudnya ini pembantaian PKI ini karena hal apa, Pak? Kok bisa dipantai dan dikuburkan di sini ini karena apa? Dia itu komandonya katanya. Komando kalau PKI bunuh. Tapi ada yang ngomong pakai tumbal, nggak tahu mana yang bener, nggak ngerti. Nah, sebelumnya yang punya rumah ini gimana dong? Kalau ditumbalkan, dikuburkan di sini itu gimana yang punya rumah ini, Pak? Kan bersebelahan gini, Pak. Iya, tempatnya di sini. Itu kan di tembok. Tadinya di tembok itu. Roboh semua. Oh, roboh semua. Kan ada temboknya. Oh. Nggak kelihatan dari luar. Tembok semua muter. Enggak, maksudnya yang punya rumah ini loh, Pak. Dulu kan memang masih zaman tahun-tahun segitu kan. Udah lama kan. Nah, yang punya rumah ini apa enggak risih gitu? Maksudnya di sini menjadi tempat tumbal pembantaian PKI di sini gitu. Ya kurang paham. Kalau menurut saya sih ini tuh kan pakai ada bekasnya roda Vespa kan, punya Vespa kan ya. Pakai bagasi sepeda motor intinya. Tapi kok hasil mediasi kok di sini tempatnya. Nggak tahu tempatnya di sini, pembantaiannya terus dikubur di belakang, ya nggak paham. Oh, jadi yang pemiliknya gua nggak tahu. Nggak tahu mengenai pembantaian ini, nggak tahu. Nggak paham. Nggak paham ya itu kalau. Paham. Saya juga kalau nggak ada Trans 7 itu ya nggak paham ya. Enjoy aja, nggak masalah. Cuma masyarakat yang banyak yang komentar. Ya. Oke. Mau sampai hajatan anaknya yang laki-laki itu loh, Yunatno, itu 7 hari 7 malam kok. Ngapain? Ya itu merayakannya 7 hari 7 malam di sini. Di sini? Iya, masyarakat banyak yang tahu 7 hari 7 malam ya wayang apa gitu. Di sini, Pak. Iya. Sampai gelaran wayang. Iya. 7 hari 7 malam yang terkenal paling kaya dulu. Terkenal paling sugih. Nah, sugihnya ini karena apa? Punya usaha apa ya? Ya, karena usaha seleb kan ya, terus pertanian juga itu. Terus pengurus KUD juga mungkin itu. Cuma karena kaya ya ada yang ngomong pesugihan, kesaktian ya, nggak tahu yang bener yang mana, nggak paham itu. Oke. Jadi memang kalau menurut jenengan rumah ini sebenarnya biasa-biasa aja, Pak ya? Kalau menurut saya biasa-biasa. Justru yang anunya di sini ya? Iya. Justru yang titik angkernya di sini, Pak ya? Cuma kadang-kadang kalau apa gitu, saya merasa ini juga, merasa takut kadang-kadang. Gitu kok? Ketika hari apa gitu loh, kata orang-orang itu setiap hari apa gitu loh, itu memang dipakai pertemuan gitu loh. Di mana itu, Pak? Jadi di sini pakai pertemuan katanya. Enggak, jenengan merasa nggak enaknya tuh di mana? Kalau ke belakang. Kalau ke gudang ya ke ambil pakaian karena ke belakang. Kok kayak merinding ya nggak jadi. Oh gitu ya? Ya kadang-kadang gitu. Pas saya tanyakan orang-orang yang ngerti ya. Oh itu pas besasa paling tahu apa itu loh. Itu pakai musyawarah. Dipakai pertemuan makhluk-makhluk halus itu, Pak ya. Katanya gitu katanya. Iya di sini. Ya Mbak, kata pokoknya kalau ke belakang ini saya agak merinding, nggak jadi. Kadang-kadang katanya itu pas saya ngomong, oh dipakai itu setiap hari apa itu loh. Wah, jadi itulah tadi teman-teman kisah dari rumah ini ya. Ya bisa juga dikatakan dengan rumah Conjuring ya. Rumah Conjuring 2 yang sudah saya konten yang pertama itu di daerah Bandung, teman-teman. Dan memang setelah aku tadi masuk ke ruang tengahnya ini, persis di depan kamarnya, teman-teman, itu hawanya agak-agak gimana gitu ya, kayak hangat gitu di badan ini, kayak hangat. Dan di situ ya, di ruangan yang itu, nah, bangunan yang ini yang katanya gudang pocong ya, selain jadi gudang yang kayu ada gudang pocong juga di situ, guys. Gudang pocong, gudang harimau putih dan lain sebagainya. Itu saya merasakan kayak gimana gitu loh, guys, kayak agak-agak aneh lah hawanya tuh ya. Wow, masih ada ya sampai sekarang pun, teman-teman. Kamarnya ini
tetap tidak boleh dimasuki atas ya itu tadi, karena mungkin yang menempati aja, kalian tadi lihat cerita lah, yang nempatin aja udah gimana gitu ya, nggak mau gitu loh, nggak mau buka kamarnya, dan sampai sekarang terhitung sudah kurang lebih 25 tahun itu nggak dibuka ya teman-teman ya. Wow. Ya, jadi segitu dulu teman-teman video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam